Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Akbar dari program studi ilmu komputer dengan NPM 1042543. Baik, dengan dosen pengampu Bapak Mardiansyah Putra MKOM. Baik, di sini sebelum saya memasuki program dengan apa itu C++-nya, adapun saya menggunakan studi kasus yaitu sistem penjadwalan tugas mahasiswa. Sebelum saya menjelaskannya, adapun sedikit penjelasan dari presentasi atau pembacaan penjelasannya sedikit. Baik, yaitu program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas kuliah agar lebih terorganisir. Dalam program ini, pengguna dapat menambah, melihat, mencari, mengedit, dan menghapus, mengurutkan tugas berdasarkan prioritas, serta melihat tugas yang memiliki prioritas tertinggi. Pertama itu penjelasan. Pada bagian awal program dapat beberapa library yang digunakan, library instrum digunakan untuk proses input dan output seperti penggunaan sin dan sound. Library vektor digunakan untuk menyimpan kumpulan data tugas secara dinamis sehingga jumlah data tidak perlu ditentukan sejak awal. Sedangkan unsur nama pasti standar digunakan agar penulisan kode menjadi lebih sederhana tanpa harus menuliskan std pada setiap fungsi. Yang kedua itu penjelasan struktur data. Program ini menggunakan struktur data struk yang bernama tugas, string nama tugas, string mata kuliah, string deadline, string integer prioritas, dan string status. Struk digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan menjadi satu satuan. Data yang disimpan yaitu terdiri dari ID tugas sebagai identitas tugas, nama tugas sebagai nama pekerjaan yang harus diselesaikan, mata kuliah sebagai asal tugas, deadline sebagai batas waktu, pengumpulan prioritas sebagai tingkat kepentingan tugas, status sebagai kondisi tugas, misalnya selesai atau belum selesai. Contohnya itu ID tugas, nama tugas, laporan praktikum, mata kuliah struktur data, deadline 20 Juni 2026, prioritas 10, status belum selesai. Terus tambah tugas, fungsi digunakan untuk menambahkan data tugas baru. Program meminta pengguna memasukkan ID tugas, misal 9 atau 8. Program meminta nama tugas, program meminta nama mata kuliah, program meminta deadline, program meminta nilai prioritas, dan program meminta satu tugas. Dan setelah semua data dimasukkan, data akan disimpan ke dalam faktor menggunakan C++. Penjelasan fungsi tampilkan tugas. Tampilkan tugas itu digunakan untuk menampilkan seluruh data tugas yang tersimpan. Pertama, program akan memeriksa apakah faktor kosong atau tidak. Jika kosong, maka program akan menampilkan data tugas kosong. Jika terdapat data, maka program menggunakan perulangan untuk menampilkan seluruh data satu persatu dan data yang ditampilkan meliputi ID, nama tugas, mata kuliah, deadline, prioritas, dan status. Fungsi cari tugas itu digunakan untuk mencari tugas berdasarkan nama tugas. Program akan meminta pengguna memasukkan nama tugas yang ingin dicari. Kemudian program melakukan pencarian menggunakan metode squinting search atau pencarian berurutan. Fungsi urutkan tugas digunakan untuk mengurutkan tugas berdasarkan nilai prioritas tertinggi. Algoritma yang digunakan adalah bubble sort. Pada algoritma ini data dibandingkan satu persatu. Jika prioritas saat ini lebih kecil daripada prioritas berikutnya, maka kedua data akan ditukar. Proses tersebut dilakukan berulang sampai seluruh data tersusun dari prioritas terbesar dan terkecil. Contoh, sebelum diurutkan prioritas contohnya prioritas 5,10,7 sudah diurutkan prioritas 10,75. Penjelasan fungsi edit tugas digunakan mengubah data yang sudah ada. Langkah-langkahnya itu pengguna memasukkan ID tugas akan diubah
program mencari ID tersebut. Jika ditemukan pengguna diminta memasukkan data tersebut, data lama akan diganti dengan data yang baru. Baik, kita langsung saja memasuki run. Nah, baik, di sini ada tambah tugas, tampilkan tugas, cari tugas, urutkan prioritas, edit tugas, hapus tugas, tugas prioritas tertinggi. Baik, kita langsung satu. ID tugas kita taruh 9. Nama tugas UAS Abdi. Mata kuliah struktur data. Deadline 25 Juni. Prioritas 8. Status belum selesai. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita lanjut kedua, tampilan tugas. Sudah menampilkan. Lanjut 3, cari tugas. Masukkan nama tugas UAS Abdi. Data ditemukan. Lanjut urutkan 4, urutkan prioritas. Data berhasil diurutkan berdasarkan prioritas tertinggi. Lanjut ke 5, edit tugas. Masukkan ID tugas yang akan diedit. 9, nama tugas baru Project UAS. Mata kuliah baru Matematika. Deadline baru 18 Juni 2026. Prioritas baru 10. Status baru selesai. Data berhasil diubah. Itu sudah semua, data sudah dan hasilnya juga kelihatan. Lanjut, adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pembuatan program, dapat disimpulkan bahwa sistem penjadwalan tugas mahasiswa berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini menerapkan konsep struktur data berupa faktor untuk menyimpan data, sequential share untuk pencarian data, bubble sort untuk pengurutan data, serta operasi CRUD. Dengan adanya pemrogram ini, mahasiswa dapat mengelola tugas kuliah secara lebih efektif, mengetahui tugas yang memiliki prioritas tertinggi, serta mempermudahkan proses pencarian dan pengulangan tugas yang dimiliki. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri.